meyakini bahwa Islam memuliakan perempuan yang ditunjukkan dengan ajaran tentang kesetaraan beramal saleh antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, hayatan thayyibah. Aisyah mengusung kepemimpinan perempuan yang transformatif, yaitu kepemimpinan perempuan yang menggerakkan sehingga perempuan bisa menjadi agen perubahan di semua tingkatan dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Aisyah yang digerakkan oleh para perempuan telah mengikhtiarkan berbagai inisiasi untuk meningkatkan derajat kehidupan perempuan dan anak maupun kelompok rentan. Inisiasi pendidikan anak usia dini melalui keberadaan TK Aba hingga ke pelosok negeri yang terdepan, terluar, dan tertinggal bahkan hingga mancanegara. Inisiasi itu bahkan kini telah berkembang baik melalui pendidikan non-formal seperti BKBM maupun pendidikan formal dari tingkat PAUD, pendidikan dasar dan menengah, hingga pendidikan tinggi melalui keberadaan 10 perguruan tinggi termasuk 3 Universitas Aisyah yang menobatkan Aisyah sebagai satu-satunya organisasi perempuan yang mengelola pendidikan tinggi. Di saat perempuan tidak leluasa untuk beribadah di ruang publik, Aisyah telah menginisiasi musola perempuan hingga melahirkan para ulama dan mubalighat, menggerakkan pengajian sebagai pusat belajar perempuan di tingkat komunitas, dan secara terus-menerus mensyiarkan pandangan Islam berkemajuan yang memuliakan perempuan. Terwujudnya akses kesehatan ibu dan anak juga digerakkan oleh kepemimpinan perempuan Aisyah melalui penyelenggaraan Kongres Bayi, pendirian Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Klinik Pratama, hingga Rumah Sakit Aisyah. Juga menyelenggarakan pendidikan untuk melahirkan tenaga kesehatan yang berkhidmat di seluruh pelosok negeri. Pemberdayaan ekonomi perempuan juga menjadi fokus perhatian para perempuan penggerak Aisyah untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan sehingga perempuan memiliki kemandirian. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan pendampingan kelompok bina usaha ekonomi keluarga Aisyah atau Bu Eka, kelompok tani, maupun kelompok nelayan. Kepemimpinan perempuan juga ditandai dengan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran hingga tingkat desa. Aisyah telah mendorong perempuan untuk terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, terlibat dalam berbagai kelembagaan, hingga mendorong lahirnya kebijakan di tingkat nasional, provinsi, daerah, maupun peraturan desa yang berperspektif perempuan. Aisyah telah menjadikan pemilihan umum yang berkeadaban menuju demokrasi substantif sebagai salah satu isu strategis gerakan agar pemilu tidak hanya bersifat prosedural semata. Padahal perempuan telah memberikan suaranya dan memberikan mandat kepada wakil rakyat maupun pemimpin yang terpilih untuk menyuarakan aspirasi perempuan dan kelompok rentan sebagai bagian dari warga negara. Mengawal keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan maupun wakil rakyat juga menjadi agenda gerakan Aisyah. Keberadaan perempuan maupun wakil rakyat yang berperspektif perempuan diharapkan dapat merepresentasikan kebutuhan perempuan maupun kelompok rentan dalam kebijakan dan program pembangunan. Pendidikan bagi pemilih di tengah ancaman politik uang maupun politik identitas di media sosial yang dapat mengancam persatuan akan terus dilakukan Aisyah untuk mewujudkan pemilu yang berkeadaban. Kepemimpinan perempuan yang menggerakkan perubahan, hikmah Aisyah untuk negeri.